warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atil hasanati tamhuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para pemirsa yang ada di rumah, setelah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita dalam segala hal, sehingga kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmatnya, nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita tidak lupa juga berselawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, pada pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Para pemirsa sekalian, pada hari ini yang sudah lama sekali kita tidak bertemu ya, baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Ini Pak Ustadz, saya ini memang sudah lama ya nggak ketemu juga sama Pak Ustadz ya. Cuman saya memperhatikan situasi sekarang yang sangat menakutkan bagi diri saya, selain yang tadi yang disebutkan, yaitu ada manusia-manusia yang ingin menambah-nambahkan tentang Al-Quran ya, yang ingin sekali dia menyempurnakan Al-Quran mendapat pendapat mereka gitu ya gitu. Ini menurut Pak Ustadz bagaimana Ustadz? Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama, sebelum saya menjawab, saya boleh bertanya kepada para imam. Alhamdulillah nih, sehat sekarang alhamdulillah. Pakai doa Allahumma paksakan. Maksud saya selama kita kurang lebih 5 bulan Ya. Para imam kan dapat musibah, Sekarang kan alhamdulillah sehat ya. Ya sehat. Barangkali Tapi belum bisa jalan. Barangkali pemirsa perlu juga saya ketahui, para imam pernah mendapat musibah ya, yaitu jatuh ketika mau sholat isya, tempat wudu, kemudian kebanting sampai istilahnya tidak bisa jalan kan ya. Tapi sekarang sudah alhamdulillah ya, sudah berobat ya kemana-mana melalui dukun-dukun dulu, tapi sekarang sedikit-sedikit sudah bisa ya Jalan walaupun dengan tongkat ya. Baik para pemirsa dan juga kepada para imam dalam pertemuan broadcast ini ya, tadi ditanyakan dengan berbagai macam fenomena alam yang ada di sekitar kita ya, khususnya mungkin dari karakter ya, perbuatan manusia yang begitu banyak. Kalau tadi diantaranya tentang penyimpangan penyimpangan atau seolah-olah mereka menganggap bahwa Al-Quran itu kurang sempurna gitu, kalau menurut ayat ini gitu ya Ustaz ya. Kalau memang kita beranggapan dengan akal ya, itu bisa aja ya. Bisa aja Ustaz ya. Dan
ada orang berkata dulu ya, ini keluar dari lisan orang muslim ya. Yang sayangnya itu orang, misalnya orang sudah punya gelar ya. Beliau pernah berkata, sekarang Al-Quran tidak relevan lagi yang diamalkan di apa sekarang. Ini nggak pakai ilmu. Ya benar saya dengar. Ini nggak pakai ilmu, tapi orang ini berilmu. Ilmunya bukan ilmu Quran, bukan ilmu syariat. Ilmu otak. Ya, ilmu otak. Ya. Nah, Allah kalau gitu bego dong. Ya. Allah sudah menurunkan Al-Quran ya, melalui Rasulullah SAW sampai kapan? Ya? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Al-Quran ini Allah turunkan dari mulai zamannya Rasulullah di Gua Hiro, ayat yang pertama ya, surat pertama maksudnya itu surat Al-Alaq ya 1 sampai 5, sampai terus berangsur-angsur Quran turun relevan ini sebagai pedoman manusia sampai kapan? Sampai menjelang hari kiamat ya. Jadi nggak ada istilah udah basi, nggak ada itu. Makanya kalau orang berpikir pakai ro'yu ya, bukan pakai asal-asalan, pasti jawabannya begitu. Maaf aja nih, ada istilah juga dari mulut orang Muslim. Agama itu sama ya. Ya betul. Agama itu sama, agama itu bagus. Kalau menurut ro'yu. Tapi kalau menurut apa? Syariat Islam Ali Imran ayat 95 Allah menjelaskan barang sampai mencari agama selain Allah maka tidak akan diterima. Kan sudah jelas. Surat Al-Maidah ya. Ali Imran ya. 95 yang kesana itu inna dina indallahi Islam. Baru dilanjutkan. Nah gini para mana? Sebagaimana tadi apa penyimpangan ya. Kalau saya amati memang saya pernah baca sebuah hadis ya, bahwa pada akhir zaman itu ya, nah itu nanti akan terjadi huru-hara, akan terjadi perubahan situasi manusia, kekacauan manusia. Saya bertanya sama para ulama, sekarang ini akhir zaman apa belum nih? Ini ya yang disebut akhir zamannya sekarang ini. Saya juga yakin. Sekarang ini justru kita berada pada akhir zaman. Kenapa? Karena kita sudah banyak melihat hadis Rasulullah yang sekarang ini sudah nampak, ya, pembunuhan, perkosaan, segala bebas-bebasan, penyimpangan syariat Islam, ya, pun sudah ada ya lagi, masih banyak lagi. Nah, maka ketika itulah kata Rasulullah disebut akhir zaman. Sekarang sudah nampak, nah, mau mendekati hari kiamat kubro. Sekarang baru kiamat sugro. Kemudian apalagi nih kira-kira pertanyaannya selain tadi penyimpangan yang ditanyakan lagi. Ya selain penyimpangan ya yang dalam apa Allah sudah memberitahukan ya, bahwa Allah tuh apa maksudnya ya kayaknya seperti mengancam kepada manusia Ustaz ya, bahwa Allah itu apa telah menurunkan suatu apa Al-Quran itu dengan sempurna dan adil ya. Tapi kebanyakan manusia apa karena mereka ketidakpuasan dengan Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Apakah mereka tidak puas gitu? Ya, tadi memang sudah dijelaskan sama Ustadz Ahmad Ribai tadi ya. Nah yang saya maksud apa dia memang faktor sengaja apa karena memang tuh apa betul-betul orang non Islam gitu yang ingin mempropagandakan Islam gitu. Baik. Tadi surat apa? Surat Al-An'am ya yang saya baca itu. Kemudian ada di dalam surat yang sudah tidak asing lagi bagi kita, surat Al-Maidah ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-ayat. Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan Islam itu. Dulu kan, sampai kapan bilang? Sampai hari kiamat. Jadi pada hari ini al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata sudah aku sempurnakan Islam ya. Sebagai agama ya, dina ya, sebagai agama. Jadi kalau kembali tadi, apakah masalah itu orangnya yang apa tadi yang apa kurang ngerti ya dan sebagainya? Kalau menurut saya ngerti atau tidak ngerti, kalau kita ini sebagai orang muslim yang beriman kepada Al-Quran, kita sebagaimana Al-Quran itu Al-Quran sendiri pada hari itu berarti sekarang sampai hari kiamat Islam sudah sempurna ya. Semuanya sudah sempurna, kecuali orang yang enggak tadi lah, orang yang menyimpang tadi, mungkin barangkali dia beranggapan kurang puas ya, atau menurut ro'yunya akalnya dia kurang puas, itu apa namanya
eh, terlepas daripada itu. Pokoknya intinya Al-Quran yang menjelaskan bahwa Al-Quran Islam sudah sempurna yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini para mana? Saya akan bacakan juga dalam suatu hadis yang artinya saja dari Abu Hurairah ya, gini. Yaitu akan datang tahun-tahun penuh kedustaan. Ya. Tahun-tahun penuh kedustaan yang menimpa di kalangan umat manusia. Ya. Yang pertama pendusta. Sekarang ada pendusta. Oh banyak ya. Pendusta. Ya. Pendusta apa? Pendusta dipercaya. Ya. Sekarang sudah banyak. Apalagi yang saya sayangkan kalau pendusta ini sebagai pemimpin umat. Ya. Pemimpin umat. Jadi pendusta dipercaya. Ya. Orang yang jujur malah didustakan sebaliknya. Orang yang jujur didustakan. Pengkhianatan terhadap amanah. Sekarang orang sudah banyak mengkhianati amanah. Sebagai pemimpin ya, maaf mungkin sebagai RT ya, sebagai RW, apalagi itu lurah, kecamatan, sampai gubernur, sampai presiden mungkin ya, tapi naudzubillah jangan sampai terjadi. Tapi ini Rasul sudah menyampaikan demikian, suatu saat pasti nanti akan terjadi ya. Akan terjadi mungkin dari tadi yang dari mulai tingkat rendah sampai tingkat atas ya. Maka tadi kata Nabi, orang yang jujur dikhianati, yang jujur dikhianati. Dia sebagai pendusta oleh orang-orang tersebut. Kemudian juga kata Rasulullah selain orang yang jujur dikhianati dan juga termasuk Rubaidah ya. Nah kemudian Nabi ditanya, wahai Rasulullah apa itu Rubaidah itu? Nah ketika ditanya Nabi menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh ya, yang menangani urusan-urusan umum, disebut Rubaidah ya. Itu kata Rasulullah. Sekarang sudah nampak ya. Nah makanya kita perlu hati-hati, perlu istiqomah, perlu kita gali terus Islam yang sempurna. Pertama pada diri kita. Jangan lupa tadi Islam sudah sempurna, tinggal kita lah. Maka tadi kembali kepada hadis tadi ya, bahwa suatu saat nanti pada akhir zaman nanti yang ini tadi pernah akan nampak. Sekarang sudah nampak ya. Kita berlindung diri kepada Subhanahu wa taala. Ya. Ya udah saya paham. Kemudian Ustaz ya, saya nanya lagi melalui ayat berikutnya ya. Ini kayaknya kayak suatu keputusan dari Allah ya. Setelah memberikan taukan ya, setelah 16 ini saya baca, kemudian di bawahnya ada lagi nih. Ada di bawah lagi ya, yang artinya gini aja. Setelah 115 menerangkan bahwa Al-Quran itu, bahwa firman Allah itu telah sempurna dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya ya, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya Allah, Masya Allah dia mendengar ya, dia Maha mengetahui atas perbuatan manusia itu. Dan di ayat selanjutnya nih yang kabar lagi dari Allah, maksudnya memperingatkan ya, 116 para pemirsa surat Al-An'am. Yang artinya, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini yang tadi seperti itu tuh ya, benar gak Ustaz? Yang merubah-rubah Al-Quran itu gitu ya. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah jadi dengan ayat ini kita harus berhati-hati ya. Tidak boleh kita mengikuti mereka semuanya gitu. Kemudian yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan yang sebagaimana tadi Ustaz katakan itu. Jadi mereka itu hanya prasangka pakai otak saja ya. Yang jelas mereka itu yang jelas kata Allah mereka itu hanya suatu perbuatan yang mendustakan kalau konten salah gitu. Benar ya Pak Ustaz ya? Kalimatnya Wa in tuti wa in tuti aktsara man fil ardi an sabili ila ayat-ayat. Ini merupakan larangan ya kata Rasulullah. Ya, larangan ya. Larangan. Jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Niscaya kamu tersesat atau kamu akan disesatkan dari jalan itu. Maka kita harus istiqomah, harus mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengikuti prasangka tadi ya. Maka tadi waktu kita pertama apakah itu prasangka ya terserah mau prasangka dia ya. Nah, pokoknya judulnya dia tidak mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tersesat dari jalan. Kalau kita sudah mengikuti dia berarti kita ikut tersesat ya. Oh, gitu aja.
intinya. Para pemirsa sekalian, ini sepintas ya sekilas penjelasan dari ayat Al-Quran surat Al-An'am 115 dan 116 mengenai situasi sekarang ini yang dimana sedang viral ya, yang sedang diviral. Saya tidak mau menyebutkan namanya siapa mereka ya, cuman kita harus hati-hati. Mungkin akan saya tambahkan lagi nanti episode yang berikutnya kedua. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Semoga kita berhati-hati menghadapi situasi sekarang ini. Kita dengarkan nasihat tadi ya dari Ustaz Ahmad Refek. Kuatkan Islam kita, iman Islam kita, dan istiqomah dalam Islam. Itu yang saya pegang tadi. Kemudian demikianlah nanti akan saya lanjutkan selanjutnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.